kali 2 hari. Iya kan? Nah, dilatih. Itu tahap implementasi. Kita lihat perkembangan sebulan 2 bulan. Baru nanti kita lakukan evaluasi. Gimana hasilnya? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Gimana? Ada nggak perkembangan? Anak-anak itu di dalam kelas masih baramula juga baru. Atau sudah mulai berkembang dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia yang bagus gitu kan. Bagaimana kemampuan bahasa Arabnya di anak-anak sudah lebih berani tidak? Nantilah sudah itu baru terakhir dimodifikasi. Mungkin setelah diimplementasikan ada juga kurang-kurangnya. Seperti tadi, setelah diimplementasikan ternyata guru-guru kita itu semakin praktis, tapi cara menerjemahkannya tetap juga bermula ini kalam gitu kan, adalah gitu kan, iyalah, yakninya gitu kan. Karena yang didatangkan tadi hanya guru bahasa Arab, orang Arab saja, tapi tidak pula diajari guru ini pandai berbahasa pandai menyusun mengartikan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oh, kalau begitu tetap kita undang ini guru bahasa Arab, tapi perankan juga dampingi guru bahasa Indonesia. Kalau perlu guru kawaid itu 3 orang masuk kalau perlu untuk membiasakan gitu kan. Guru kawaid mengajarkan kitab dengan nahu sorabnya, didampingi oleh guru orang Arab tadi untuk komunikasi lancar, dilihat oleh guru bahasa Indonesia. Nanti diberikan masukan-masukan, begini cara mengartikan sesuai bahasa Indonesia. Maka modifikasi, jalanlah terus itu. Satu inovasi untuk melahirkan ulama tafaqquh fiddin dengan cara kita datangkan native orang bahasa Arab ke pesantren-pesantren salafi yang sudah kuat kawaidnya, tapi kita butuh bantuan suntikan dana, donatur untuk mendatangkan mereka, kerjasama, lalu diperkuat dengan bahasa Indonesia. Nah, selesai. Satu inovasi. Ini untuk masalah bahasa. Lain lagi masalah yang lain, banyak lagi yang lain. Saya kira begitulah kira-kira gambaran menurut saya bagaimana model pendekatan sistem itu bisa diterapkan. Jadi intinya gitu Bapak Ibu. Kita kenali semua komponen itu, disisir mana masalahnya. Lalu carikan alternatif solusinya, apakah dengan diskusi dengan FGD kita ya. Tapi begitu ketemu, sudah diidentifikasi, begitu bertemu, kemudian diimplementasikan, dipilih di antara alternatif itu, tak mungkin semuanya diprioritaskan ya, diimplementasikan, setelah diimplementasikan baru dicek, dievaluasi, sudah dievaluasi, maka dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau dia bagus, tingkatkan, kalau bagus, diperbaiki. Begitu pemahaman saya, mohon diluruskan Pak Prab jika saya keliru, dan berikan penguatan-penguatan terkait ini, karena ini sangat penting, bekal bagi Bapak Ibu, ini kan semacam metodologinya ini kan, modelnya. Ini pisau alat kita betul ini, untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih Pak Prab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Pak Muhammad Kim yang sudah memberikan urusan dan sistem. Jadi tadi sudah disebut bahwa buku sumbernya mestinya Henry Lehman. Tapi tadi pemakalah kalau membana kan belum dapat katanya kan. Kalau Bapak juga sebenarnya sudah membana. Kalau angkatan-angkatan yang dulu Bapak pinjamkan, tapi di angkatan mana tersangkutnya buku Bapak itu tidak tahu Bapak. Bapak punya dulu Henry Lehman itu. Nanti suruh cari dengan Pak Kosim. Saya tadi sudah buka di Shopee. Dan bisa, mungkin Pak Kosim bisa memesan di Shopee gitu kan. Jadi dari Henry Lehman itu. Jadi pendekatan sistem itu adalah pendekatan yang bersifat integratif, yang didasarkan kepada cara berpikir logis dan sistematis. Tadi sudah diurai oleh Pak Kosim. Dia memang sebuah pendekatan yang sistemik dan sistematis gitu kan. Berurutan gitu. Ada 8 kalau tidak salah. Tadi sudah Bapak share untuk memudahkan menerima penjelasan. Ini Pak Kosim tadi sudah sistem yang 8 itu yang dijelaskannya tadi itu. Nah, itu Bapak share ke Anda, dilihat dimulai dari needs. Need itu dimaknai di situ adalah masalah. Tadi sudah dicontohkan masalahnya. Masalah itu adalah discrepancy between the ideal and the real. Itu yang masalah. Ada gap kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi.
Misalnya lulusan fakultas tarbiyah menggegek-gegek dia mengajar di depan kelas, itu masalah namanya itu. Selama 8 semesternya dia disiapkan di fakultas tarbiyah, mestinya dia mengajar bagus. Tapi kalau menggegek-gegek juga dia mengajar di depan kelas, itu masalah. Kesenjangan antara kualitas dia keluar dari fakultas tarbiyah dengan yang sesungguhnya. Tadi kalau Pak Qasim menjelaskan madrasah yang ideal itu seperti ini. Nah, jadi di tujuan tadi yang sedikit perlu dikoreksi apa yang disampaikan Pak Qasim. Tujuan itu bukan tujuan madrasahnya itu. Ketika kita menemukan masalah, kita harus merumuskan tujuan. Artinya masalah itu nanti kita temukan apa solusinya. Misalnya tadi lulusan fakultas tarbiyah itu kualitasnya belum bagus gitu kan. Apa solusinya? PPG umpamanya atau BIMTEK gitu kan. Nah, nanti di tujuan itu maksudnya apa kriteria keberhasilan dari tujuan kita? Karena yang dimaksud dengan sistem approach ini adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah. Jadi jangan dikaitkan dengan sistem pembelajaran tadi gitu kan. Tidak ke sana larinya. Larinya ini adalah sebuah metode kata Pak Qasim tadi atau sebuah cara untuk memecahkan masalah dalam rangka kita untuk melakukan inovasi. Sistem approach ini sebuah pendekatan yang terintegrasi yang didasarkan kepada cara berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Nah, sampai tadi ke belakang sudah terangkan kan? Jadi yang pertama kita lakukan dulu adalah menemukan masalah atau menentukan masalah. Apa masalahnya? Nah, di situ sudah ada penelitian itu. Di langkah pertama itu sudah ada penelitian. Mungkin analisis apa, need assessment, mungkin ya SWOT analisis, mungkin analisis yang lain. Itu adalah sebuah penelitian. Setelah didapatkan masalah, untuk pemecahan masalah itu apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Misalnya masalahnya adalah yang 4 itu saja kita ambil. Relevansi, mutu, pemerataan, efisiensi misalnya. Misalnya persoalan kita itu adalah